Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama Gus AA dalam menggerakkan revolusi otak dan revolusi akhlak bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya prihatin sekali karena begitu banyak rakyat pendukung oposisi, para pembenci Jokowi yang melakukan tindakan kejam, tindakan zolim, melakukan penghinaan kepada kepala negara, penghinaan kepada presiden, penghinaan kepada Jokowi. Dipikirnya ketika sudah melakukan penghinaan lalu dihapus, dipikirnya jejak digital tidak akan bisa diketahui. Hari gini Mas Bro, alat sudah semakin canggih. Polisi punya alat khusus untuk membongkar setiap postingan yang sudah dihapus. Gampang Mas Bro. Akhirnya siapapun yang sudah menghina kepala negara, meskipun handphonenya sudah dibuang, meskipun postingannya sudah dihapus, tetap bisa dilacak dan ditangkap. Maka kepada para kadrun, kepada para kampret, mulai saat ini stop melakukan gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan. Karena jejak digital nggak akan bisa dihapus, Mas. Yang terbaru ada dari kubu elit yang tertangkap, yaitu Ali Bahar Shah, salah satu pendukung khilafah, seorang anak muda cerdas, intelektual yang terpapar paham khilafah. Dia diciduk karena dengan nyata dan terang-terangan menghina kepala negara. Ini saya sangat disayangkan. Orang-orang elit yang seperti ini, seperti Ali Bahar Shah, Fadli John, Din Samsudin, Said Didu, dan kawan-kawan, orang-orang EPI, orang-orang HTI, orang-orang PKS yang terus-menerus memprovokasi rakyat. Ini kalau dibiarkan, ini kalau didiamkan akan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional. Karena rakyat lambat laun akan terpengaruh. Rakyat lambat laun akan terprovokasi. Rakyat lambat laun akan membenci pemerintahan yang sudah terpilih saat ini. Jadi maksud saya, kalau saat ini rakyat banyak yang diciduk karena melakukan penghinaan kepada kepala negara, maka mungkin saatnya pula pemerintah berani
menciduk orang elit yang terus-menerus memprovokasi kepada rakyat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ingat bahwa suara rakyat ini adalah suara Tuhan. Pilihan rakyat berarti pilihan Tuhan. Wakil rakyat berarti wakil Tuhan. Jokowi adalah sudah terpilih, merupakan pilihan rakyat, merupakan wakil rakyat, maka dia merupakan pilihan Tuhan dan juga wakil Tuhan. Barang siapa yang menghina Jokowi, maka sama saja dengan menghina Tuhan. Barang siapa yang mencaci Jokowi, maka sama saja dengan mencaci Tuhan. Barang siapa yang membuli Jokowi, maka sama saja dengan membuli Tuhan mereka sendiri. Karena Jokowi ini adalah wakil Tuhan di dunia ini. Maka siapa-siapa yang menentang Jokowi sama saja dengan menentang Tuhan mereka. Kalau sudah berani menentang, berarti apa bedanya dengan iblis? Jadi yang menentang Jokowi adalah iblis. Yang mencaci maki Jokowi adalah iblis. Yang membuli Jokowi adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di saat itulah iblis menentang kepada Tuhannya karena tidak mau tunduk dan patuh. Barang siapa yang ketika presiden sudah terpilih tidak mau tunduk dan patuh dan sejalan, maka catat oleh kita semua, mereka adalah iblis-iblis laknatullah yang akan dikumpulkan dengan iblis yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dikutuk beserta keturunannya, dilemparkan dari rahmat Allah, dimasukkan ke dalam orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kejahatan mereka Allah tampakkan, kemunafikan mereka Allah tampakkan, kedustaan mereka Allah tampakkan, bahkan semuanya ditambah. Kebusukan mereka Allah tambahkan, ditambahkan lagi kebusukannya, sehingga bau busuknya menyengat kepada orang-orang di sekitarnya sebagai azab di dunia. Karena mereka berbuat zalim, karena mereka berbuat jahat. Di akhirat lebih-lebih lagi masuk. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, hei
para pembenci wakil Allah, para pembenci pemerintah, para pembenci presiden, para pembenci Jokowi, kalau kalian tidak pernah mau bertobat, kalau kalian terus-menerus tebar gibah, fitnah, hatred, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan, maka saksikanlah kalian akan hancur lebur. Jangan nunggu di akhirat. Di dunia semua rakyat Indonesia akan menyaksikan kehancuran kalian. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, para penjahat, yang hatinya jahat, yang lisannya jahat, yang pemikirannya jahat, yang perbuatan jahat, pasti Allah balas tipuan mereka. Pasti Allah balas kejahatan mereka. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah sangat tahu siapa musuh-musuh Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir. Kita cukup menjadikan Allah sebagai penolong kita, sebagai pelindung kita. Dalam artian biar Allah yang akan hancurkan mereka, para musuh-musuh Allah. Allah tidak melihat siapa kamu. Allah tidak melihat jabatan kamu. Allah tidak melihat kamu turunan orang biasa, turunan pejabat, turunan nabi. Kalau bertindak jahat, maka kalianlah musuh Allah yang sesungguhnya. Ingat, 2020, 0 tambah 2, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Kalau dijumlahkan, menghasilkan bilangan 4. Silakan buka surat Al-Fatihah ayat keempat yang isinya Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Maka di tahun 2020 ini Allah akan membalas para musuh Allah dengan nyata. Allah akan menghajar para musuh Allah yang nyata. Allah akan menghajar para pendusta yang nyata. Allah akan menghajar para manusia yang bodoh dan zalim. Waspadalah. Waspadalah. Waspadalah.